filsafat itu menyesatkan. Pendidikan filsafat, Belajar filsafat, belajar filsafat, filsafat Guru yang pendidikan kritis. pembelajaran membongkar. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Serpratiwi Tambunan dari kelas M dengan NIM 12333111106. Di sini saya akan membuat video project mengenai permasalahan penerapan filsafat pendidikan pada pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Natalia Silalahi, Eskom, Mkom. Cara metode untuk membuat anak itu kritis. Guru yang mengajar itu cuma sekedar mengajar tapi bukan di hatinya, bukan dari hatinya sendiri. Jadi malah menimbulkan malpraktek yang bikin bahaya untuk siswanya. Dalam penerapan filsafat pendidikan di dalam kelas, tentu banyak sekali hambatan dan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan filsafat pendidikan di dalam kelas. Terutama, masih banyak guru yang tidak mengerti akan hal filsafat pendidikan dan masih banyak guru yang tidak mengerti bahwa filsafat pendidikan itu sangat-sangat penting diterapkan dan diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Banyak guru yang menganggap bahwa seorang guru hanya perlu mengajar dan seorang murid hanya perlu belajar. Sedangkan, ketika seorang guru berfilsafat, maka ia dapat berpikir secara logis dan memiliki proses pembelajaran yang terstruktur bagi siswanya. Dengan berfilsafat, seorang guru dapat berpikir secara kritis, namun secara logis juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau mekanisme dalam pembelajaran di kelas. Namun, penerapan filsafat pendidikan tidak dapat dilakukan ketika seorang guru masih melakukan metode pengajaran yang salah di dalam kelas kepada siswanya. Misalnya, seorang guru tidak memiliki rencana pembelajaran yang terstruktur, tidak memiliki metode pengajaran yang efektif dan efisien bagi siswanya, dan tidak pernah melakukan evaluasi maupun refleksi bagi dirinya sebagai seorang pendidik dan bagi siswanya sebagai seorang peserta didik. Masih banyak guru-guru di Indonesia ini yang menganggap bahwa mengajar hanya sekedar menyampaikan materi kepada siswanya. Masih banyak guru yang tidak melakukan yang namanya evaluasi maupun refleksi untuk mengukur sejauh mana keefektifan dan keefisienan metode pengajaran yang diterapkannya. Dengan berfilsafat pendidikan, seorang guru akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi muridnya, dapat menciptakan kenyamanan pada saat pembelajaran bagi siswanya, dan ia dapat berpikir secara logis maupun kritis ketika permasalahan-permasalahan dijumpai dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut merupakan kesalahan-kesalahan guru dalam penerapan filsafat pendidikan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah kurangnya persiapan, di mana ketika seorang guru sebelum mengajar di dalam kelas, guru harus dapat mempersiapkan segala mekanisme maupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, tentunya seorang guru harus sudah mempersiapkan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar ketika proses pembelajaran berlangsung, faktor-faktor penghambat ataupun tantangan-tantangan dalam proses pembelajaran dapat minim terjadi. Guru dapat mempersiapkan misalnya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran maupun alat evaluasi ataupun segala sesuatu hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga filsafat pendidikan dapat berjalan dan dapat diterapkan di dalam kelas. Solusi untuk permasalahan ini adalah seorang guru harus mampu mempersiapkan
segala sesuatu hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran secara matang. Misalnya, media pembelajaran. Seorang guru harus mempersiapkan media pembelajaran kepada siswanya agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta penerapan filsafat pendidikan dapat terjalin. Misalnya pada aliran realisme, ketika seorang guru dapat memunculkan media pembelajaran secara nyata kepada siswanya dalam proses pembelajaran, siswa akan merasa bahwa itu nyata dan penerapan aliran filsafat realisme dapat terjalin pada proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah hal yang paling sering dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran, yaitu jarang melakukan refleksi, di mana banyak guru yang memaksakan siswanya untuk dapat mengerti materi pembelajaran yang disampaikan secara keseluruhan. Guru menganggap bahwa semua siswa tersebut sudah mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh sang guru tanpa memperhatikan setiap individu-individu dari siswa tersebut, apakah materi tersebut tersampaikan secara baik kepada mereka atau tidak. Di mana untuk solusi permasalahannya ini yaitu sang guru harus melakukan refleksi. Sang guru harus mengetahui mengapa masih ada siswa yang belum mengerti terhadap materi yang disampaikan. Disinilah peran guru untuk mencari solusi terhadap strategi pembelajaran apa yang tepat dan efisien bagi sang siswa agar seluruh siswa dapat mengerti terhadap materi yang disampaikan tanpa membuat sang siswa tersebut merasa tertekan, down, maupun sang guru tidak boleh mempermalukan terhadap ketidakpahaman seorang murid kepada murid yang lainnya. Yang ketiga adalah berhenti belajar. Hal ini berarti ketika seorang guru sudah merasa bahwa dirinya tidak perlu belajar lagi sebab ia sudah mengenyam pendidikan yang tinggi. Sang guru sudah merasa tidak perlu belajar dan mengupgrade dirinya sebagai seorang pendidik agar menjadi seorang pendidik yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang guru masih menerapkan metode pengajaran kuno sebab dirinya malas untuk mengupgrade metode pembelajaran terkini yang sesuai dengan perkembangan peserta didik maupun yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia pendidikan merupakan dinamis, artinya dunia pendidikan selalu bergerak mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, baik itu dari segi metode pembelajaran maupun dari kurikulumnya. Jika seorang guru tidak mampu mengikuti dari perkembangan zaman dunia pendidikan tersebut, maka pembelajaran di dalam kelas akan terasa membosankan sehingga membuat siswa tidak termotivasi dan terstimulus untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran di dalam kelas yang inovatif dan interaktif bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus menanamkan prinsip yang namanya selalu belajar, dimanapun dan kapanpun untuk memperbaharui dan mengupgrade kemampuannya sebagai pendidik untuk dapat diimplementasikan kepada peserta didiknya agar metode pembelajaran di dalam kelas tidak monoton dan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini akan berefek kepada siswa yang akan menjadi lebih inovatif dan interaktif di dalam kelas sebab ia selalu menemukan pembelajaran-pembelajaran yang terbaru yang diterapkan oleh sang guru. Pada permasalahan yang ketiga ini, ada baiknya seorang guru menerapkan filsafat pendidikan progresivisme pada pembelajaran di dalam kelas untuk mengupgrade maupun memperbaharui metode pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. Sebab, pada filsafat pendidikan progresivisme menyatakan bahwa peserta didik bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan masa kini, melainkan peserta didik dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan masa yang mendatang. Sehingga, seorang guru sebagai seorang pendidik bagi peserta didik harus terus belajar untuk mengimplementasikan segala sesuatu yang berguna bagi masa depan untuk peserta didik yang akan diimplementasikan di dalam pembelajaran. Seorang guru harus teruslah belajar untuk memperbarui metode pembelajaran
Kesalahan keempat yang sering dilakukan oleh sang guru dalam menerapkan filsafat pendidikan dalam pembelajaran di kelas ialah tidak memahami karakter siswa. Hal ini penting bagi seorang guru sebab setiap siswa memiliki karakter, sikap, minat, bakat, dan kognitif yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Hal inilah yang mendorong agar seorang guru dapat menerapkan aliran filsafat pendidikan progresivisme pada pembelajaran di dalam kelas. Sebab pada aliran filsafat pendidikan progresivisme menyatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah ketika seorang guru memperlakukan peserta didik sebagai keseluruhan dan minat-minat serta kebutuhan-kebutuhannya yang dihubungkan dengan bidang kognitif, afektif, dan psikomotor antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Sang guru juga harus dianjurkan untuk menerapkan aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Sebab pada aliran filsafat pendidikan pragmatisme menyatakan bahwa guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah guru harus mengenal peserta didik dan dapat membangkitkan minat mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru harus menciptakan interaksi pembelajaran yang dapat menimbulkan kerjasama antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, itulah merupakan 4 kesalahan guru dalam menerapkan aliran filsafat pendidikan di dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pengamatan saya dan hasil observasi saya di sekolah SD Negeri 068084 Medan Denai. Dari permasalahan tersebut, saya berharap bahwa tidak ada lagi guru yang menganggap bahwa mengajar hanya sekedar mengajar. Seorang guru harus mampu memasukkan atau mengimplementasikan aliran-aliran filsafat pendidikan di dalam pembelajaran di dalam kelas agar seorang guru dapat berpikir secara logis dan kritis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, dengan berfilsafat pendidikan, seorang guru juga dapat memiliki metode pembelajaran maupun rencana pembelajaran yang terstruktur dan terorganisasi serta efektif dan efisien sesuai dengan peserta didiknya. Cukup sekian video yang dapat saya sajikan. Semoga apapun yang saya sajikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang calon pendidik agar dapat lebih mengetahui lagi metode pembelajaran yang tepat yang akan kita terapkan pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Sekian dan terima kasih.